Welcome to my channel. Ya, halo, selamat hari Rabu dan juga salam sehat buat kalian semua. Di kesempatan kali ini, gue akan bahas dari satu kompetisi, yaitu kompetisi sepak bola tertua di dunia, yaitu Piala FA atau FA Cup yang subuh tadi mempertandingan 3 pertandingan, tapi gue akan fokus di satu match saja, yaitu City yang berhasil meluluhlantakkan Luton dengan skor 6-2, masih di babak kelima atau gampangnya 16 besar. FA Cup musim ini ya, 2023-24. Dan ya, tapi sebelum gua ke City ngebahas apa yang menarik dari kemenangan City, ada 2 pertandingan juga yang berlangsung, yaitu di mana Leicester City berhasil mengalahkan Bournemouth dengan skor 1-0 lewat extra time. Jadi 2 pertandingan ini berakhir dengan extra time, dan satu lagi yaitu Blackburn Rovers yang harus tersingkir. Jadi Newcastle yang menang ya, melalui adu penalti. Di babak penalti, Martin Dubravka, penjaga gawang dari Newcastle, menepis 2 tendangan dari lawan. Jadi selamat buat 2 tim ini, dan khusus Leicester ini menarik ya. Sedikit sebelum gua ke City, kelihatannya ini tim akan kembali ke panggung Premier League. Saat ini ada di puncak klasemen Championship Division, dan juga saat ini kakinya sudah ada di quarter final FA Cup musim ini. Jadi kita akan lihat apa yang akan terjadi akhir musim ini dengan Leicester ya. Tapi kelihatannya mereka akan promosi ke Premier League, karena saat ini mereka ya cukup nyaman di puncak klasemen ya, di EFL atau di Championship Division. Oke, kita ke City ya. Ini menarik kalau kalian yang mungkin nonton atau melihat live score. Jadi Haaland kembali ngamuk ya dengan skor, dengan mencetak apa ya, kalau 2 itu brace, kalau 3 itu hat trick, kalau 4 itu quadrick, kalau 5 mungkin 5 trick ya. Gue nggak tahu, mungkin ada terminologinya, tapi ya pokoknya 5 gol. Dan ya kalau kita lihat memang pertandingan ini sudah bisa dibaca lah dari awal. City akan memenangkan laga ini dengan mudah bahkan. Nah, tantangannya tapi bukan di situ, tapi bagaimana ya Guardiola bisa membawa biduk City ini semaksimal mungkin meraih seluruh trofi yang mungkin mereka gapai musim ini. Karena satu udah Piala Dunia antar klub, jadi mereka sekarang masih punya masih punya chance untuk mencetak quadruple. Tapi quadruple-nya beda sama Liverpool. Ya, kalau Liverpool itu yang ece-ece, kasarnya begitu ya. Jadi Piala Liga, kemudian apalagi ya, FA Cup juga ya, FA Cup. Sorry, bukan FA Cup, FA Cup bener. Jadi Piala Liga mereka udah berhasil, FA Cup mereka akan menghadapi Southampton abis ini. Kemudian di Europa League mereka akan menghadapi Sparta Praha, dan di Premier League. Jadi 1 sudah berhasil, 3 on the way. Tapi yang tadi gue bilang levelnya beda. Kalau City ya, mereka sudah Piala Dunia antar klub ya, kemudian FA Cup juga sudah di perempat final. Liga masih running lah dengan Arsenal dan Liverpool, dan di Liga Champions. Oke. Nah, jadi ini yang membuat akhirnya Guardiola setiap pekan itu selalu harus melakukan rotasi ya, baik untuk menjaga kebugaran maupun juga untuk mengantisipasi atau bukan mengantisipasi, tapi menghandle pemain yang baru sembuh dari cedera. Salah satunya Kevin De Bruyne dan juga Haaland. Haaland udah beberapa kali pertandingan main memang, tapi kelihatannya momentum ini didapatkan oleh Guardiola dalam rangka untuk mengembalikan kepercayaan diri dari Haaland. Karena ya beberapa pertandingan dia agak seret gol. Gue kurang coba ya, gue lihat kalau nggak salah terakhir dia tuh cuma cetak assist ya, nggak terlalu banyak gol. Dan di pertandingan kemarin dia bisa mencetak 5 gol. Ini sangat luar biasa. Dan 4 gol awal itu hasil dari assist dari De Bruyne. Jadi sekali lagi ini menunjukkan bagaimana pentingnya peran De Bruyne di dalam memprovide bola-bola atau peluang matang di depan gawang lawan. Nah, ini sedikit gue informasikan, Haaland itu sejak comeback 1, 2, 3, 4, 5 laga terakhir ya sebagai pemain inti itu baru mencetak 2 gol. Nah, jadi 3 gol ya, 3 gol. Jadi ini jauh banget produktivitasnya kalau kita bandingkan musim lalu. Nah, jadi ya kalau gue bilang sih, kenapa Haaland dibiarkan terus bermain sampai dengan kalau nggak salah tuh 70 sekian menit ya.
dia baru diganti karena menit 77 itu baru kemudian dilakukan rotasi lagi gitu. Jadi line up-nya pun ini sebelum kita ke gue bahas Haaland ya, rotasi yang dilakukan ini pun cukup banyak. Jadi ada 4 pergantian pemain dibandingkan line up sebelumnya saat City mengalahkan Bournemouth 1-0 ya, di bawah Mister Gawang itu Steven Ortega masuk menggantikan Ederson, kemudian Akanji menggantikan Diaz di lini belakang, di sayap Grealish masuk walaupun main sebentar, menggantikan Rodri, dan juga Kevin De Bruyne menggantikan Foden. Foden ini lagi on fire, jadi disayang-sayang lah stamina dan juga kebugarannya. Nah, dengan ini pun seperti yang gue bilang tadi, mereka sudah atau berhasil unggul dalam waktu yang sangat cepat. Ya ini kita lihat di 40 di babak pertama mereka turun minum dengan skor 3-0, dan di babak kedua mereka menambahkan 3 lagi. Setelah itu baru menit 77 dilakukan 7 lagi 4 pergantian pemain sekaligus. John Stones, Nathan Ake, Erling Haaland dan juga Bernardo Silva ditarik keluar ya. Jadi sekali lagi tantangan dari klub yang seperti City ya, dengan materi pemain yang sangat tebal, yang sangat bagus, tapi juga punya tantangan di banyak kompetisi adalah rotasinya. Ya itu satu, dan kedua, Pep Guardiola ini memang dalam beberapa kesempatan sering gue ungkapkan, dia ini mungkin ya orang yang super cerdas ya, dan juga sangat overthinking, sehingga setiap pekan kalau kalian perhatikan rasa-rasanya selalu beda, baik dari formasi maupun dari line up. Seperti kita lihat di pertandingan lawan Bournemouth misalnya, City pakai 3 back, kemudian kemarin dia memakai 4 back ya. Sebenarnya sih formasi ini sih sebenarnya hanya apa ya, hanya think tank aja gitu ya, hanya tinggal dia lagi mau agak offense, dia mau agak menyerang, dia mau agak main dari sayap. Ini soal style aja ya, karena lagi-lagi ya kalau kita lihat di tengah misalnya 3 gelandang yang selalu menjadi andalan dari Guardiola, dan ini nggak pernah berubah ya. Kalau kita lihat baik ketika lawan Bournemouth dan lawan Luton di FA Cup, 3 gelandang ini akan selalu menjadi andalan ya, terutama Bernardo Silva, kemudian juga Kevin De Bruyne dan Jack Grealish. Tapi ini selalu dirotasi ya. Kemarin seperti yang gua katakan, Foden, ada Doku juga masuk menggantikan Grealish dan seterusnya. Jadi ya Haaland akan selalu menjadi target man. Nah, khusus untuk Haaland seperti yang gua katakan tadi, bisa jadi ini akan menjadi momentum bagi Haaland untuk kembali mengukir prestasi top skor mereka, dia musim lalu. Luar biasa ya, musim pertama dia langsung jadi top skor dan bahkan tertinggi dalam single season untuk mencetak gol di Premier League. Dan ya ini juga pertandingan pertama Haaland di FA Cup musim ini, karena 2 pertandingan sebelumnya di FA Cup saat itu City mengalahkan Huddersfield Town 5-0 awal Januari, dan juga mengalahkan Spurs 1-0 tanggal 27 Januari. Itu Haaland kalau nggak salah masih dalam kondisi cedera, bukan kalau nggak salah, memang iya, sehingga tidak main. Tapi begitu dia main musim ini di FA Cup langsung mencetak 5 gol, dan otomatis membuat namanya ada di top skor sementara ya, bersama dengan Joe Pedro dari Brighton dan juga Semi Zimodix dari Blackburn Rovers yang tadi gagal lolos ya timnya. Nah, ini adalah kali kedua ya, ini informasi teman-teman, Haaland mencetak 5 gol. Sebelumnya adalah dia pernah mencetak gol tahun lalu Maret, jadi hampir setahun yang lalu lah, ke gawang RB Leipzig di Liga Champions 5 gol ya. Dan luar biasa, tidak mudah bisa mencetak 5 gol dalam satu pertandingan. Karena kenapa? Ya satu, memang secara teknikal itu susah, dan kedua biasanya kalau pemain udah cetak 3 gol, apalagi 4, biasanya udah ditarik keluar. Enough is enough lah buat pelatih untuk pemain tersebut, bagi seorang pelatih untuk terus memainkannya. Jadi sudah lebih dari cukup ya. Tapi ini 5 gol, tantangan itu tadi secara teknikal, dan juga biasanya selalu udah ditarik menit ketiga dia sudah mencetak 3 gol atau maksimum 4 gol ya. Nah, cuman yang menarik gini teman-teman ya, gue sempat melihat info data dan statistik. Haaland ini kan kalau mencetak hat-trick sudah lebih dari 10 kali sejak dia di di Salzburg, di Dortmund, bahkan juga di City. Di City itu paling banyak kalau nggak salah. Sudah lebih dari 10 kali lah dia mencetak hat-trick. 4 gol itu kalau nggak salah dia 2 kali. Tapi satu yang menarik teman-teman, ketika dia main bersama tim nasional Norwegia, belum sekalipun dia mencetak hat-trick. Jadi kembali ini juga membuktikan bahwa
kapasitas seorang pemain itu juga sangat bertumpu dari suasana tim, kemampuan tim setimnya dan juga pelatih. Jadi ambience ini dalam memaksimalkan kemampuan atau potensi seorang pemain ini sangat-sangat penting ya. Jadi kita akan lihat ya sejauh apa Haaland bisa akan memanfaatkan momentum ini, momentum yang sangat penting tentunya, dan juga bagaimana City apakah mampu untuk kemudian terus melanggang mulus sampai dengan ujung kompetisi dari 3 yang sudah atau yang masih diikuti, yaitu Premier League, FA Cup dan juga Champions League. Karena kalau ini mereka bisa lakukan, maka akan pertama dalam sejarah tim yang bisa mencetak hat-trick ya, sekaligus untuk memupuskan semua rekor dunia, baik PSV Eindhoven yang pernah hat-trick, Inter Milan yang pernah hat-trick juga 2010, dan juga tentunya Man United. Nah, ini yang paling penting, yang pernah juga mencetak hat-trick, hat-trick ya, bukan hat-trick namanya, apa namanya? Triple ya. Dalam satu musim 3 gelar lah satu musim tahun 99 ya. Oke, itu dulu pemaparan dari gua dari FA Cup. Semoga bisa memberikan manfaat. Terima kasih dan salam sehat.